Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tatimmu salihat wa bi ni'matihi tatanazzalu rahmat wal barakat wal nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli al-ardi was samawat qudwatil qadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada masjid ini kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Al-Imam Al-Habib wali min awliyaillah al-alim al-allamah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau seorang mujaddid pada masanya, pembaharu Islam pada masanya. Seluruh sanad keilmuan khususnya para habaib itu bersambung kepada beliau. Beliau adalah kecintaannya para habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu mu'allafat katsirah. Beliau punya karangan yang begitu banyak para hadirin, tersebar di dunia, terlebih khusus di negeri kita tercinta Indonesia. Salah satu kitab beliau yang paling terkenal mungkin Ad-Da'watul Tammah atau Risalatul Mu'amanah, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Kalau wirid beliau yang paling tersebar, yang paling masyhur adalah Ratibul Haddad. Itu sering dibaca di masjid-masjid. Kalau ibadah haji yang sudah istiqamah di Masjid Pelanggahan, Masjid Tengku Dianjung. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, beliau berkata, para hadirin, ada 4 tokoh dunia, ada 4 tokoh besar. Wa rijalul alam arba'atun, ada 4 tokoh dunia. Wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahu wa istiqamatuhu. Kalau 4 tokoh dunia ini baik, kalau tokoh besar ini baik, berjalan di jalan yang semestinya, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah negeri kita akan baik para hadirin. Daerah kita akan baik. Kalau ada 4 tokoh dunia ini berada di kampung kita, insyaallah kampung kita akan baik para hadirin. Siapa tokoh-tokoh tersebut? Al-Imam Al-Haddad mengatakan yang pertama adalah abidun mustaqim, orang yang ahli ibadah, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abid, orang yang ta'abbudi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hammuhu ibadah, pikirannya itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia salat, dia mengerjakan ibadah-ibadah, dia datang ke masjid. Semua ibadah-ibadah yang telah dipraktikkan oleh Nabi, fokus pada itu. Zikir, beliau membuat zikir, misalnya mengadakan majlis zikir. Kalau kita pengen tahu siapa yang abid itu, seperti pemimpin-pemimpin thariqah, ya, itu mereka adalah orang-orang yang abid, tapi itu tingkatan tinggi. Kalau kita memang fokus ibadah kepada Allah,
pikiran kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan yang abid. Tapi para hadirin, abid ini, orang yang ahli ibadah ini, tidak dikatakan dia ahli ibadah kecuali ibadah tersebut didasari oleh ilmu agama. Karena ketahuilah, ibadah apapun yang kita laksanakan, yang kita amalkan tanpa didasari oleh ilmu agama, mardudatun la tuqbal, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita laksanakan itu wajib didasari oleh ilmu agama. Salat, kita harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan salat, seperti apa-apa yang mewajibkan, arkanus salat, mubtilatus salat, wa ghairiha. Kita harus mengetahui sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Ruslan di dalam nazam zubatnya beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa didasari oleh ilmu agama, maka amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, sangat penting untuk kita menuntut ilmu agama para hadirin. Dan menuntut ilmu agama ini tidak diwajibkan saja bagi anak-anak muda atau anak-anak kecil. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk ilmu, muslim dan muslimat wajib untuk ilmu mutlak. Tidak ada Rasulullah mengatakan cuma anak muda, tidak. Semua muslim dan muslimat wajib untuk ilmu. Bahkan kalau kita sudah tua pun, kalau kita belum tahu hukum-hukumnya seputar ibadah, maka kita wajib mempelajari ibadah tersebut. Lalu kata beliau, Imam Haddad, golongan yang pertama, abidun mustaqim, zahidun mutajarrid, kata beliau. Zahidun mutajarrid adalah orang yang zuhud, mutajarrid, enggak cinta sama dunia, kosong sama dunia. Zahid, zuhud ini bukan tidak memiliki dunia para hadirin. Zuhud ini itu hubungan dengan hati. Kalau hati kita tidak cinta sama dunia, maka kita termasuk orang yang zuhud. Zuhud itu bukan dilihat dari pakaiannya. Oh, kalau pakaiannya sederhana, pakaiannya biasa saja, oh ini orang yang zuhud. Bukan. Kalau pakaiannya mewah, berwibawa, oh ini orangnya bukan zuhud. Bukan. Zuhud itu tidak dilihat dari surah, dari gambar kita, tidak. Akan tetapi zuhud itu dilihat dari hati para hadirin. Kalau hatinya itu kosong dari cinta sama dunia, maka dia termasuk orang yang zuhud. Guru kami Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, seorang ulama besar di kota Makkah pada zamannya. Bahkan raja pun pada saat itu segan sama beliau, guru kami Abuya Maliki. Beliau sangat banyak punya harta para hadirin. Itu kalau kita dengar kisah minyak wangi yang dipakai beliau saja itu seharga ratusan juta para hadirin. Beliau mewah hidupnya, akan tetapi kemewahan itu tidak melalaikan beliau. Beliau dikatakan, ya Abuya, kenapa engkau sangat bermewah-mewahan? Maka dikatakan, Abuya, aku bermewahan-mewahan seperti ini, aku berpakai pakaian yang mewah ini, satu para hadirin, kata beliau, untuk memuliakan ilmu agama, untuk memuliakan agama Islam. Karena pada saat itu beliau ulama'nya dunia, beliau dipandang baik orang yang cinta ataupun orang yang benci. Inilah Islam, mengajarkan kemewahan tetapi tidak mencintai hal-hal yang berhubungan dengan dunia yang bisa melalaikan kita. Mereka lah orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud itu adalah yang hubungan dengan hati para hadirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zuhud. Maka para ulama beliau berdoa setiap selesai solat, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan Engkau jadikan dunia di hati kami. Kita kerja, kita cari duit, akan tetapi bukan aqsal murad, bukan yang paling tujuan utama. Kalau pengen tahu ciri-ciri orang yang tidak zuhud, itu kalau kehilangan dunia itu kepikirannya terus-terusan. Itu adalah orang-orang yang
di dalam hatinya ada rasa cinta kepada dunia. Dan naudzubillah, kalau orang-orang yang cinta sama dunia itu adalah ra'sul khati'ah. Paling besarnya kepalanya sebab kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan golongan yang pertama, du ma'rifatin billahi kamilah, mempunyai kenal sama Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa basiratin fil dini nafidah, beliau tahu mata batin yang berhubungan dengan hal-hal yang agama. Itu adalah golongan pertama yang dikatakan Al-Imam Haddad, kalau mereka baik insyaallah negeri kita akan baik. Golongan yang kedua yang dikatakan oleh Imam Haddad, alimun bisyar'i, orang yang alim akan syariat Islam, orang yang alim di dalam bidang agama. Makanya kata Rasulullah SAW, fadlul alim 'ala al-'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang alim di atas orang yang abid itu seperti kemuliaanku di antara orang yang paling rendah di antara umatku. Orang yang alim adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena dengan lisan mereka lah umat paham dengan agama. Apa-apa yang dikatakan mereka, umat akan paham dengan agama. Orang yang alim di syara', rasikhul qadami fil ilmi bil kitab was sunnah, betul-betul mengamalkan, betul-betul mempelajari ilmu agama dari Al-Quran dan sunnah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para hadirin, orang yang alim ini tidak dikatakan alim kecuali ada syarat-syaratnya. Alim yang sesungguhnya adalah alim ya'mal bi'ilmih, dia mengamalkan ilmunya. Karena orang yang alim ini ada hujjah lana wa hujjah alina. Kalau dia mengamalkan ilmu, dia mempelajari lalu dia mengamalkan ilmu, maka ini adalah kebaikan untuknya. Tetapi sebaliknya, dia paham ilmu, dia mempelajari ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu, hujjah alaihi, maka ini menjadi sebab datang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'mal bi'ilmih wa yu'allimun nasa wa yansahuhum. Lalu dia tidak saja mempelajari ilmu, dia tidak saja dia mengamalkan ilmu, tapi dia mengajari ilmu kepada manusia. Dia menasihati kepada masyarakatnya. Kalau orang tersebut berada di kampung, dia bikin majlis di kampungnya. Dia ajak, dia panggil orang-orang untuk mereka belajar agar mengetahui ahkam-ahkam yang ada di agama Islam ini. Wa ya'mur bil ma'ruf, dan orang yang alim ini adalah orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, dan mencegah segala keburukan. La yudahilu fid din, dan yang paling penting para hadirin, orang yang alim itu la yudahilu fid din, tidak dia menjual agamanya dengan kepentingan dunia, tidak menjual agamanya hanya untuk menerima jabatan, tidak menjual agamanya untuk mendapatkan pujian kemuliaan duniawi daripada manusia. Beginilah orang yang alim yang sesungguhnya. Wala yakhsha fillahi lawmata laim, dan dia tidak takut celaan, dia tidak takut makian oleh orang-orang yang mencacinya, oleh orang-orang yang memakinya, selagi dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata guru kami Abu Yal Habib Hasan Baharun, beliau mengatakan, imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan, fa inna fi kulli syai'in muhibban wa mubghiddan. Jangan terus engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala, pegang terus sunnah Nabi, terus belajar ilmu, terus amalkan ilmu, terus beri nasihat kepada umat. Jangan takut, kata beliau, jangan peduli kepada siapapun. Fa inna fi kulli syai' muhibban wa mubghiddan, karena pada setiap sesuatu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang cinta dan pasti ada yang benci. Para hadirin, maka enggak heran kalau para ulama itu dibenci. Kalau para orang-orang yang pecinta Rasulullah itu difitnah, enggak heran kita. Kenapa? Contohnya Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah kasih Allah.
beliau sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu sempurna para hadirin. Akan tetapi nyatanya ketika beliau hidup, sangat banyak yang mencaci dan memaki Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi dengan kita yang penuh dengan aib-aib, yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Jadi wajar kalau kita itu terkadang di kampung dibenci sama orang, terkadang di suatu organisasi difitnah sama orang. Itu biasa kehidupan. Karena di kehidupan ini adalah Allah menguji kita. Siapa yang benar-benar yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan ridha Rasulullah, dan siapa yang cuman yang mengharapkan ridha yang manusia, yang mengharapkan kesenangannya yang pujian manusia. Karena kalau kita cari kesenangan selalu pikiran kita manusia, maka kita akan mati dalam keadaan sumpah. Ma balan nas ma taghamman, kata Imam Haddad. Orang-orang yang peduli omongan-omongan manusia, selalu dia terus-terusan kepikiran dengan omongan manusia, dia akan mati dalam keadaan sumpah, galau. Karena omongan manusia pasti ada yang baik dan pasti ada yang enggak baiknya. Dan golongan yang ketiga, yang kalau ada di kampung kita, insya Allah kampung kita baik, adalah sultanin adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemarin beberapa saat yang lalu kita sudah melaksanakan pemilihan. Mudah-mudahan kita doakan mereka pemimpin-pemimpin yang terpilih, anggota-anggota yang terpilih, mudah-mudahan mereka selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan memikirkan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka sultanul adil ini ciri-cirinya itu hasanus sirati, baik manaqibnya, baik biografinya. Salihus sarirati, hatinya itu baik, hatinya itu penyayang, punya syafaqah kepada umat, punya rasa kasihan kepada umat. Mustaqimus siyasati, kata Imam Haddad, lurus politiknya, ilmu politiknya itu baik, tetapi dalam lingkup syariat, tidak melanggar syariat. Yang keempat, golongan yang keempat adalah ghaniyun saleh. Nah ini penting nih, ghaniyun saleh, orang kaya yang saleh, orang kaya yang baik. Lahu malun tayyib wasi'un, mereka mempunyai uang yang banyak, uang yang luas. Untuk apa uang itu? Yunfiqhu fi wujuhil khairat. Nah, dia infakkan kepada hal-hal yang baik, yang membuat dia itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal dengan orang yang dermawan, para hadirin. Orang yang dermawan itu adalah orang yang paling dicinta oleh Nabi. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang dermawan itu orang yang diberi rezeki kenikmatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia infakkan, lalu dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu kata Nabi besar Muhammad dalam sebuah riwayat, dia akan masuk surga yang pertama, para hadirin, sebelum para ulama, sebelum para orang-orang saleh. Dia akan masuk surga pertama kali. Kenapa? Dalam riwayat itu mengatakan mereka akan masuk surga pertama kali karena tanpa orang kaya yang mendermakan hartanya, tanpa orang kaya yang menginfakkan hartanya, maka planning para ulama itu tak jalan, para hadirin. Contohnya pondok pesantren. Pondok pesantren kalau nggak ada donatur yang membantu pesantren tersebut, pesantren itu akan tidak jalan yang semestinya. Semua butuh kepada uang, semua butuh kepada biaya. Oleh karena itu, itulah yang diharapkan oleh Islam, yang diharapkan oleh Nabi Muhammad bagi orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan hartanya kepada hal-hal yang baik. Makanya orang kaya itu makbul doanya, para hadirin. Akan tetapi perlu diketahui, ancaman-ancaman orang yang kaya tetapi tidak menginfakkan hartanya. Itu setiap subuh seperti saat ini, setiap fajar,
yang yanzilu malakani. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi besar Muhammad itu turun 2 malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata para malaikat, berilah orang-orang yang pelit itu, orang-orang yang menahan harta dia, talafa, hartanya binasa ya Allah. Malaikat satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfikan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak itu, orang-orang yang suka bersedekah itu khalafa, penggantinya. Maka Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bahkan bertambah. Orang-orang kaya itu yuwasi min du'afa, mereka yang memenuhi, membantu orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, wal masakin, orang-orang yang miskin, wa yasuddu min hajatil muhtajin, dan menutup kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Lam yumsikil mal wa lam yajma'hu, dia tidak mengumpulkan hartanya kecuali pada hal-hal yang baik yang dia keluarkan. Walima fi ma'nahu min al-khairat wal min al-mukramat, dan semacam itu yang dia keluarkan kepada hal-hal yang baik. Mudah-mudahan 4 golongan ini Allah jadikan di diri kita para hadirin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai salah satu daripada golongan ini. Kalau enggak abid ya alim, kalau enggak alim ya sultan yang adil, kalau enggak sultan yang adil, orang yang kaya, yang baik, yang mendermakan hartanya. Karena kalau 4 golongan ini baik, insya Allah negeri kita, daerah kita akan baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau 4 golongan ini itu tidak jalan semestinya, tidak berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini sebab kehancuran negeri kita, sebab kehancuran daerah kita. Seperti orang yang abid, dia ahli ibadah, tetapi al-mulabbis wal mukhallid, dia itu enggak punya ilmu. Dia ibadah-ibadah saja, tetapi dia tidak mengetahui hukum-hukum ibadah yang dia lakukan. Ini makanya Imam Syafi'i mengatakan, man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazakkar. Orang yang sufi ibadah terus tapi tidak yatafaqqah, tidak mempelajari hukum-hukum fikih, faqad tazakkar, dia hampir dia katakan kafir. Wa man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang yang fikih tu, pikirnya fikih tu, tapi enggak ibadah, enggak membersihkan hatinya, faqad tafassaq, dia orang fasik, dia sama seperti orang fasik. Wa man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang faqih, belajar ilmu agama, belajar fikih dan belajar cara membersihkan hati, ibadah, mengamalkan ilmu, faqad tahaqqaq, dia benar-benar, kata Imam Syafi'i. Itulah orang yang benar. Yang pertama abid tapi tidak semestinya. Yang kedua adalah wa bi izail alim al-amil al-alim al-fajir, orang yang alim. Kebalikan daripada orang yang alim dan orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang alim yang jahat, yang tidak memikirkan umat. Dia fokus hanya kepada dirinya. Dia yudahilu fiddin, dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Wa bi izai sultanul adil as-sultanul jair, dan pemimpin yang kebalikan pemimpin yang adil adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Alladzi la yasiru fil haq, yang tidak berjalan di jalan yang benar. Wala yuhsinu ri'ayah wa siyasah, dan tidak baik kepengurusannya, dan tidak baik arah politiknya. Wa bi izai al-ghani as-salih, al-ghani al-zalim alladzi yajma'u al-mal min ghairi ilmi. Orang yang kaya, yang keempat, orang yang kaya yang tidak soleh, orang yang kaya yang zalim, itu adalah orang yang mengumpulkan hartanya dari harta-harta yang haram. Wa yumsiku an hati, lalu dia itu kalau punya duit dia menahan,
dia bakhil, dia pelit, tidak pernah membantu orang-orang yang miskin, tidak membantu orang-orang yang muhtajin. Orang-orang seperti ini, 4 golongan ini termasuk sebab kerusakan dunia, kerusakan daerah kita. Mudah-mudahan Allah lindung kita dari sifat 4 golongan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan hari ini yang berhubungan dengan kitab Al-Imam Al-Haddad.